Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Tabik pun, yang terhormat Bapak Ahmad Yudi STMT, selaku dosen pembimbing pertama, yang terhormat Ibu Siskah Apriwelni STMT, selaku dosen pembimbing kedua, yang terhormat Bapak Ade Prayoga Nasution STMT, selaku dosen penguji untuk seminar hasil kali ini. Perkenalkan, nama saya Excel Joshua dengan NIM 118210061. Pada kali ini, izinkan saya untuk memaparkan seminar hasil tugas akhir saya yang berjudul Pemanfaatan Material Zeolit dengan Aktivasi Kimiawi sebagai beton SCC Self-Compacting Concrete. Adapun topik pembahasan pada penelitian kali ini yang pertama, latar belakang, memuat rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka dan landasan teori, yang berisikan penelitian terdahulu dan juga teori-teori yang digunakan dalam penelitian kali ini. Yang ketiga, metodologi penelitian, yang berisikan seputar alat pengerjaan penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan, menjelaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan dari eksperimen yang telah dilaksanakan. Yang kelima, kesimpulan dan saran, menyampaikan simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, serta saran terhadap penelitian. Yang pertama, latar belakang. Pembangunan infrastruktur. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur semakin meningkat, terutama di era saat ini. Dapat kita lihat sebagai bukti untuk di Pulau Sumatera. Saat ini sedang dibangun untuk jalur tol Trans Sumatera, yang dimana pembangunannya semakin meningkat, dan juga tidak hanya itu, banyak juga di sekeliling kita menunjukkan infrastruktur yang semakin meningkat. Maka dari itu, penggunaan semen pada pembuatan beton pun semakin meningkat. Karena berbanding lurusnya ini, maka dari itu pemproduksian dari semen pun semakin meningkat, sehingga pencemaran di udara pun semakin meningkat juga, ataupun kita sebut juga dengan pencemaran lingkungan. Nah, maka dari itu, saya akan mengangkat penelitian ini adalah pemanfaatan material zeolit sebagai pengganti semen, yang saya ambil dari Siti Binatama. Yang dimana menurut penelitian terdahulu, zeolit ini merupakan kelompok pozolan, yang dimana dapat digantikan sebagai material semen. Akan tetapi dalam penelitian kali ini, saya akan mengaktifasikan terlebih dahulu secara kimiawi menggunakan NaOH dengan konsentrasi 1M. Gunanya untuk meningkatkan SiO2, untuk membedakan juga dengan penelitian yang terdahulu, yang mungkin zeolitnya tidak diaktifasi tanpa merubah atau memodifikasi dari zeolitnya, tetapi pada penelitian kali ini saya akan memodifikasikannya dengan cara mengaktifasikannya menggunakan NaOH. Kita dapat lihat persebaran zeolit. Potensi zeolit Indonesia menurut Pusdarto 2008. Bahwa persebarannya cukup luas, terutama di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan termasuk provinsi kita, yaitu Provinsi Lampung di Indonesia. Nah, dapat kita lihat dari data bahwa 43,8 juta ton zeolit tersebar di Indonesia, dengan persebarannya diantaranya itu ada di Desa Campang 3 di Lampung Selatan, terus juga Katibung di Lampung Selatan, dan juga Pantai Tengor di Tanggamus, dan Desa Tengor di Tanggamus. Dan ini jumlahnya itu adalah ribuan ton untuk persebaran, ini baru di Provinsi Lampung saja. Dan termasuk Indonesia ini adalah salah satu penghasil zeolit yang terbanyak di dunia. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh variasi substitusi zeolit yang telah diaktifasi kimiawi pada beton SCC terhadap hasil pengujian beton atau self-compacting concrete atau SCC. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi substitusi zeolit yang telah diaktifasi kimiawi pada beton SCC terhadap hasil uji kuat tekan beton. Yang ketiga, bagaimana pengaruh variasi substitusi zeolit yang telah diaktifasi kimiawi pada beton self-compacting concrete terhadap berat volume beton. Dan yang terakhir,
bagaimana komposisi campuran SCC yang optimal pada variasi substitusi zeolit yang telah diaktifasi kimiawi. Adapun ruang lingkup sebagai batasan masalah penelitian kali ini, yang pertama, pada campuran beton menggunakan bahan zeolit, yang dimana materialnya akan digunakan sebagai pemanfaatan. Yang kedua, penggunaan zeolit sebagai bahan pengganti semen. Yang ketiga, sebelum digunakan, zeolit akan dilakukan pengujian, yaitu dengan XRF yang dilakukan di LIPI Lampung. Yang keempat, zeolit digunakan melalui proses aktivasi kimia dengan menggunakan konsentrasi NaOH sebesar 1 M. Yang selanjutnya, variasi penggunaan zeolit sebagai bahan pengganti semen dengan variasi 10%, 20%, dan 30%. Selanjutnya, kuat tekanan rencana beton sebesar 40 MPa. Dan acuan campuran beton atau mix design menggunakan SNI 032834 tahun 2000. Adapun pengujian workability beton SCC itu cukup dilakukan 3 pengujian, yaitu ada pengujian slam flow, L-box, dan juga V-funnel. Dan selanjutnya ada sampel uji dibuat silinder dengan diameter 150 mm dan juga tinggi 300 mm sebanyak 12 sampel yang terdiri dari 0 sebanyak 3/3 sampel, 10% sebanyak 3 sampel, 20% sebanyak 3 sampel, 30% sebanyak 3 sampel, dan pengujian ini dilakukan pada umur beton 28 hari untuk uji kuat tekan. Tujuan pada penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari substitusi zeolit yang telah diaktifasi kimia pada beton SCC dari hasil pengujian beton SCC. Kedua, membandingkan pengaruh variasi substitusi zeolit terhadap uji kuat tekan beton. Ketiga, mengetahui pengaruh substitusi zeolit yang telah diaktifasi kimiawi pada berat volume beton. Yang terakhir, mendapatkan komposisi campuran self-compacting concrete yang optimal dengan menggunakan zeolit yang telah diaktifasi kimia. Manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh penggunaan zeolit aktivasi kimiawi pada kuat tekan beton SCC. Kedua, memanfaatkan zeolit sebagai bahan pengganti pada campuran beton. Ketiga, memanfaatkan zeolit sebagai upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Yang keempat, memberikan informasi dari pemanfaatan zeolit sebagai bahan pengganti semen. Tinjauan pustaka dan landasan teori. Dengan semakin majunya konstruksi, mengakibatkan semakin bersaingnya dan maju para pembisnis industri konstruksi dan sektor material pada pembangunan dalam negeri. Hal ini dituntut untuk menciptakan suatu inovasi dengan adanya untuk menjaga keseimbangan, yaitu dengan pemanfaatan seperti contoh dalam bahan konstruksi yaitu beton. Nah, ada pun langkah yang dilakukan salah satunya itu adalah bahan pengganti ataupun substitusi. Secara konsep dilakukan untuk mengganti sebagian atau seluruh dari komponen penyusun beton. Persentase substitusi dari berat suatu penyusun beton dan cenderung mempertahankan komposisi dari berat beton itu sendiri tanpa merubah ataupun mengurangi dari campuran beton tersebut dari komposisinya maksudnya. Penelitian terdahulu tentang pemanfaatan zeolit. Adapun dari Purwardi yang berjudul pengaruh penggunaan mineral zeolit alam terhadap karakteristik SCC menjelaskan optimal berada di 10% dengan kuat tekan 28 MPa dengan umur beton 28 hari. Dan Zakob tahun 2017 yang berjudul karakteristik beton memadat sendiri dengan zeolit sebagai pengganti semen optimal di 10% dengan kuat tekan 28 MPa dengan umur beton 28 hari. Dan yang terakhir dari penelitian Ika Febrianto tahun 2011 yang berjudul zeolit sebagai pengganti semen pada campuran yang menjelaskan pemanfaatan zeolit sebagai bahan pengganti semen saat kadar 10%, jadi optimalnya pada saat 10%. Aktivasi kimia zeolit. Nah, pada aktivasi kimia zeolit pada penelitian Al-Mutaki tahun 2021 yang berjudul pengaruh variasi
konsentrasi NaOH pada zeolit alam Lampung terhadap produk silika. Pada penelitian ini, produk silika yang diaktifasi menggunakan konsentrasi 1M itu menaikkan menjadi 97,38% dengan zeolit sebesar 15 gram. Selanjutnya, Sumardi tahun 2018 yang berjudul aktivasi karakteristik zeolit alam dengan menggunakan NaOH pada konsentrasi 2M mengalami penurunan kandungan SiO2-nya. Selanjutnya dari Al-Mutakhir tahun 2019 dengan judul pengaruh zeolit secara kimia. Pengaruh aktivasi secara kimia menggunakan larutan asam dan basa terhadap karakteristik zeolit alam maksudnya. Dari hasil penelitian ini bahwa saat NaOH konsentrasi 1M meningkatkan mineral SiO2-nya. Bahan penambah. Dari penelitian Sitorus tahun 2018, analisis kuat tekan terhadap umur beton dengan menggunakan admixture superplasticizer Viscocrete 315N menjelaskan pada variasi 2% itu merupakan maksimum dari kuat tekan tersebut. Selanjutnya dari penelitian Hermansyah dan Sihotang tahun 2019 dengan judul studi mengenai pengaruh ukuran maksimum agregat kasar dan campuran beton barat sendiri atau SCC menggunakan sikap Viscocrete 315N sebanyak 1,5% dari berat semen dalam pembuatan beton SCC. Beton SCC. Beton SCC memiliki keunggulan antara lain. Yang pertama, tenaga pengerjaan diperlukan untuk pengerjaan akan menjadi lebih kecil. Waktu pengerjaan proyek pun berlangsung lebih cepat dari sebelumnya. Dan kuat tekan pada beton bisa didesain untuk kuat tekan yang sangat tinggi. Pada beton SCC atau agregat beton SCC, agregat kasar dibatasi jumlah di mana sekitar 50% dari jumlah volume beton. Pada batasan agregat ini berguna untuk dapat beton mengalir memenuhi ruang dan memadat sendiri tanpa harus menggunakan mesin pemadat. Okamura dan Ochi tahun 2003. Maka dari itu dalam penelitian ini saya mengambil agregat kasar sebesar 40% dan juga agregat halus sebesar 55%. Dan persentase ini merupakan hasil dari review jurnal yang telah saya lakukan dan juga hasil trial and error. Adapun untuk mengukur parameter beton SCC ada 3, yaitu kita akan melihat dari filling ability, terus passing ability, dan juga segregation resistance, yang dimana akan menggunakan ketiga alat ini, yaitu ada slam flow, ada L-box, dan juga V-funnel. Dan inilah cara penggunaannya. Nah, dengan menggunakan alat slam flow, di mana parameter yang harus dicapai adalah 65-75 cm. Dan dapat kita lihat alatnya dari layar. Passing ability, yaitu menggunakan alat yang namanya itu L-box, yang dimana alat ini perlunya ada perbandingan dari H2 dan juga H1, yang dimana rasio perbandingan ini harus lebih tinggi dari 0,8, yang dimana H1 kita dapatkan dari bagian yang horizontal ini, dan juga H1 ini dari yang vertikal. Segregation dan resistance. Segregation resistance ini menggunakan alat V-funnel, yaitu untuk mengetahui kemampuan beton agar tidak segregasi begitu. Nah, dari alat ini parameternya itu dari pintu V-funnel ini dibuka, beton segar itu harus keluar dari waktu 7 sampai 13 detik. Nah, parameternya itu harus dari range 7 sampai 13 detik beton segar itu turun melalui alat V-funnel ini. Aktivasi kimia. Zeolit diklasifikasikan sebagai bahan pozolan. Seperti pada semen, hal ini karena mineral zeolit terdapat silika yang cukup banyak. Ya, dari hasil dari penelitian LIPI menunjukkan bahwa kandungan SiO2 ini yaitu sebesar 72,51%.
dan dapat digantikan sebagai material substitusi semen. Bila digunakan sebagai material filler atau pengganti semen, pada biasanya 10% berdasarkan hasil penelitian terdahulu, yang seperti sudah saya jelaskan pada penelitian terdahulu. Nah, maka dari itu, untuk membersihkan permukaan pori yang tidak mudah untuk diuapkan atau tidak atau lebih terkait dari kotoran pada permukaan dan memperbaiki dari posisi atom membuat tertukar. Proses ini dilaksanakan melalui dengan penambahan basa atau asam pada absorben secara merata melalui proses pemanasan selama waktu tertentu. Nah, ini disebut juga sebagai aktivasi kimia. Nah, maka dari itu, untuk meningkatkan nilai SiO2 itu, perlu ada pembersihan pori itu dengan cara di pemanasan dengan penambahan asam atau basa, ya, untuk meningkatkan rasio dari Si atau Al. Metodologi penelitian. Adapun diagram alir yang saya paparkan pada layar, yang pertama mulai, selanjutnya studi pusaka, persiapan material untuk pencampuran beton juga aplikasi kimia, di mana pada perencanaan campuran beton ini akan masuk ke dalam uji properti dan semua bahan akan dilihat dengan syarat sudah memenuhi parameter atau tidak. Dan selanjutnya pada aktivasi kimia akan diaktifasi terlebih dahulu dan akan masuk ke dalam proses aktivasi dengan NaOH1M dan masuk ke dalam perencanaan campuran beton, yaitu mix design menggunakan SNI 03284 tahun 2000 dan masuk ke dalam pembuatan adukan beton, pengujian beton segar ataupun pengujian workability dari beton segar itu dengan slump flow, L-box, dan juga V-panel test. Nah, jika sudah sesuai dari parameter dari beton SCC, maka masuk ke dalam pencetakan beton, bila tidak akan masuk ke dalam penambahan air, yang dimana JMF ataupun mix design akan berubah nantinya. Dan kalau misalnya sudah memenuhi masuk ke dalam pencetakan, perawatan beton, pengujian kuat tekan, analisis, dan juga selesai. Uji properti. Adapun uji bahan pada pengujian bahan agregat halus, yang pertama itu ada kadar air, kandungan organik, analisis saringan, pemeriksaan berat jenis dan juga penyerapan agregat halus, pemeriksaan kadar lumpur. Agregat kasar ada pemeriksaan berat jenis dan penyerapan agregat kasar, ada pemeriksaan kadar air, pemeriksaan berat volume, analisis saringan. Dan semen, adapun juga semen yang bagus harus lolos saringan nomor 200 ataupun bisa kita lihat secara visual tidak menggumpal ataupun padat. Habis itu kita perlu ada penglihatan pemroduksi semen karena semakin lama semen disimpan maka terjadi pengerasan ataupun penggumpalan. Maka perlu adanya pengamatan pada tanggal semen dan juga terakhir itu adalah pengujian berat jenis semen. Selanjutnya bahan diuji adalah air secara visual. Kita melihat air tersebut jernih atau tidak, berminyak atau mengandung lumpur, kita dapat lihat secara visual. Lalu kita dapat menguji zeolit dengan saringan nomor 200, di mana zeolit sebagai pengganti semen, maka harus lolos saringan nomor 200 atau tidak menggumpal secara visual kita lihatnya. Dan juga masuk ke dalam pengujian berat jenis zeolit dengan prosedur seperti layaknya pengujian semen. Habis itu superplasticizer, di mana kita akan melihat ada menghitung SP yang digunakan adalah 1,2% dari berat semen, di mana 1,2 ini adalah hasil dari pengujian trial and error dari pengujian sebelumnya. Aktivasi kimia masuk ke dalam masa preparasi zeolit alam, di mana masa ini zeolit akan di oven selama 5 jam dengan suhu 130 derajat Celcius. Nah, setelah dia di oven, maka diayak dengan saringan nomor 200. Dan setelah itu masuk ke dalam proses pencampuran NaOH1M dengan zeolit. Zeolit yang dari preparasi zeolit alam tersebut akan dicampurkan dengan NaOH1M, di mana NaOH ini
dilarutkan menggunakan Aquades. Nah, setelah dicampurkan NaOH dan juga zeolit, akan dipanaskan selama 1 jam sampai suhu 110. Dan saat dipanaskan, zeolit harus selalu dihidupkan apinya sambil diaduk gitu. Nah, setelah dipanaskan, maka zeolit masuk ke dalam proses penetralan pH, di mana di sini akan kita netralkan menggunakan Aquades dengan teknik penyaringan menggunakan kain. Jadi zeolit akan dicampurkan kembali dengan Aquades dan disaring kembali lagi menggunakan kain. Nah, setelah zeolit dinetralkan pH-nya, baru masuk ke dalam pengeringan zeolit dengan cara zeolit di oven selama 24 jam di dalam oven sampai zeolit tersebut kering. Variasi penggunaan zeolit dalam aktivasi kimia di mana zeolit ini dari kadar 0% sampai 30%, ya di mana masing-masing 3 benda uji, maka total yang akan dibuat dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 sampel. Yang di mana silinder yang digunakan untuk sampel ini adalah setingginya 30 cm dan juga diameter sebesar 15 cm. Adapun proses dalam pembentukan job design, yang pertama menentukan uji kuat tekan rencana, menentukan tipe semen, menentukan fas, menentukan nilai SLAM, menentukan tipe gradasi pasir, menentukan nilai kadar semen, menentukan kadar air, menentukan ukuran agregat maksimum, menentukan presentasi agregat halus, menentukan berat beton basah, menghitung agregat gabungan, menetapkan komposisi campuran, dan koreksi campuran. Adapun material yang digunakan dalam 1 meter kubik semen yaitu adalah 548,26 kg, air sebesar 230 kg, agregat kasar 832 kg, agregat halus 1017 kg, yang di mana agregat kasar dan agregat halus ini sudah dihitung untuk 55% dan juga 45% yang sudah saya jelaskan di teori dasar. Dan di sini dalam sekali mixing kita akan menggunakan 3 silinder. Sekali mixing itu akan dibuat 3 silinder dengan angka safety factor yaitu 1,5%. Dan untuk data-data setiap material dapat dilihat pada layar. Hasil dan pembahasan. Adapun tata pembuatan beton yaitu pada agregat halus. Pengujian yang pertama ada analisa ringan. Nilai modulus yang didapatkan adalah 2,306. Pemeriksaan kadar lumpur itu dapatkan 4%. Kadar air sebesar 1,42%. Berat volume untuk penguji didapatkan agregat halus itu 1.387,27 kg per meter kubik. Hasil pemeriksaan berat jenis dan penyerapan air pada agregat halus diperoleh untuk berat kering itu adalah berat jenis kering itu 2,57 gram, berat jenis kering permukaan atau SSD itu 2,59 gram, dan berat jenis sembunyi itu 2,62 gram, serta absorpsinya 0,8%. Untuk agregat kasar, kadar air dapatkan 2,01%, dan juga berat jenis untuk kering, berat jenis kering itu 2,35 gram. Untuk berat jenis kering permukaan itu 2,12, dan berat jenis semu itu 2,491. Serta untuk absorpsinya sebesar 2,25%. Berat volume dari pengujian ini dapatkan agregat kasar yaitu 1.199 kg per meter kubik, dan analisis saringan modulus halus dari yang didapatkan nilai FM didapatkan itu adalah 7,24. Dan untuk grafik dari hubungan diameter saringan dengan persentase lolos dapat dilihat pada gambar bahwa yang orange di antara kuning sama coklat itu adalah persentase lolosnya.
pelaksanaan pembuatan beton selanjutnya itu ada semen. Pengujian berat semen yang didapatkan itu adalah 3.150 kg per meter kubik. Lalu untuk secara visual, semen yang digunakan tidak menggumpal dan juga baik digunakan dalam campur beton. Kedua, zeolit. Zeolit yang digunakan itu adalah dari CV Minatama maksudnya, dengan kemasan 50 kg. Dan dalam pengujian ini berat jenis zeolit didapatkan 2.100 kg per meter kubik. Hasil pengujian workabilitas campuran beton. Pada saat nge-mixing dari variasi dan juga komposisi yang telah diterapkan di job design, maka masuk ke dalam pengujian workabilitas. Nah, dalam pengujian workabilitas pertama, bahwa parameter dari beton SCC tidak masuk ataupun tidak memenuhi untuk mulai dari variasi 10%. Nah, maka dari situ ada penambahan secara otomatis. Nilai fast akan berubah di setiap variasi. Nah, sehingga adanya penambahan dari setiap variasi untuk mencapai parameter dari beton SCC tersebut agar disesuaikan dengan program diagram alir yang telah saya buat di awal. Nah, maka dari itu untuk variasi 10% ditambah 0,1 kg. Terus juga untuk di 20% itu ditambahi 3/4 kg. Serta untuk di 30% tambah 1 kg. Dan juga berat semen sebesar tetap ya, untuk berat semen tetap yaitu 2,905 kg. Sehingga nilai fastnya semakin tinggi, variasinya semakin menurun. Dapat dilihat pada data di layar. Pengujian workabilitas yang pertama itu adalah pengujian slam flow. Nah, nilai tertinggi didapatkan yaitu adalah 72 cm dengan variasi zeolit yaitu 10%. Dengan si nilai yang paling terendah itu ada selisih nilai terendah itu ada pada 0%, yaitu selisihnya 20%. Nah, nilai slam tertinggi karena adanya penambahan air sebesar 1/4 kg tadi itu pada variasi. Sehingga nilai tersebut semakin meningkat begitu. Hasil pengujian workabilitas campuran beton. Yang kedua yaitu pengujian L-box. Dari pengujian L-box, syarat yang harus diacukan yaitu rasionya harus lebih sama dengan 0,8. Nah, dapat dilihat pada grafik bahwa terjadi kenaikan dari 10% sampai ke 30%. Nah, maka dari itu persyaratan ini beton SCC masih memenuhi dan dikategorikan sebagai PA2 karena menggunakan 3 tulangan. Selanjutnya hasil pengujian workabilitas campuran beton yaitu adalah V-panel. Yang dimana V-panel ini pengujiannya dapat kita lihat pada grafik terjadi penurunan saat 10%. Setelah 10% semakin meningkatnya variasi zeolit, semakin menurunnya dari waktu penambahan variasi tersebut. Sehingga bisa kita lihat pada grafik penurunan setelah 10%. Nah, dapat dilihat bahwa 0% dan 10% itu dikategorikan sebagai FV2, sedangkan dari zeolit yang variasi 20 sama 30% itu dikategorikan sebagai FV1. Karena apa? Karena jika melampaui dari 7 detik, maksud saya 8 detik, maka itu sudah masuk ke dalam VF2. Selanjutnya kita dapat melihat dari pengaruh berat volume beton. Dapat dilihat pada grafik bahwa semakin meningkatnya variasi zeolit, maka berat volumenya semakin turun.
Nah, ini dapat diketahui bahwa menurut dari penelitian terdahulu, berat volume beton untuk struktur itu berkisar antara 2.200 dan 2.400. Nah, dari hasil ini bahwa ditunjukkan bahwa beton yang dihasilkan dari penelitian ini masih dikategorikan sebagai beton untuk struktur. Dan dari hasil berat volume ini dapat dipengaruhi dari berat jenis semen dan juga zeolit yang berbeda. Sehingga semakin banyaknya, karena tadi berat jenis zeolit yang rendah, maka semakin tinggi penggunaan zeolit, maka semakin rendah juga berat volume beton yang dihasilkan. Selanjutnya, hasil kuat tekan beton. Nah, di mana kuat tekan ini yang paling tinggi itu ada di 10%. 10%. Dan juga yang paling terendah itu di 30%. Nah, dari grafik ini dapat dilihat bahwa peningkatan ini penurun terjadi setelah penambahan ataupun saat divariasi 10%. Nah, dari sini dapat dilihat karena semakin meningkatnya W per C, maka dari setelah 10% ini mengalami penurunan, tetapi tetap optimal berada di 10%. Nah, jika kita lihat dari penelitian terdahulu si Kak Udayanto bahwa dia optimal juga di 10%. Akan tetapi selisih yang dihasilkan dari 0% ke 10% itu adalah 1,27 MPa. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan aktivasi zeolit dan aktivasi kimia mendapatkan selisih dari variasi optimum itu adalah 8 MPa. Dapat dibilang bahwa optimum yang paling tinggi itu berada di zeolit dan aktivasi kimia. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran dalam penelitian ini, yang pertama, hasil pengujian beton segar SCC, yaitu pengujian selang flow, pengujian L-box, pengujian V-panel, semua variasi substitusi zeolit yang telah diaktifasi kimiawi memenuhi syarat sebagai beton SCC. Nah, pada pengujian selang flow tertinggi pada 10%, yaitu panjangnya 72 cm, dan juga variasi dan terdapat pada 0%, yaitu 52 mm atau cm maksud isinya. Selanjutnya pengujian L-box dengan rasio H2H1 tertinggi pada 30% dengan rasio 0,9 dan terendah pada 10% dengan rasio 0,8. Pengujian V-panel didapatkan T10 tertinggi ada di 10% 23 detik dan terendah itu berada di 30% selama 6 detik. Hasil pengujian kuat tekan beton dihasilkan dari variasi zeolit yang teraktivasi kimia, ya 0, 10%, 20%, 30% sebagai bahan pengganti semen, secara berturut-turut didapatkan 39 MPa, 47 MPa, 41 MPa, dan 29 MPa. Berat volume beton dari semua variasi dikategorikan struktur, dapat pada variasi 0%, 2.341 kg per meter kubik, 10% sebesar 2.303 kg per meter kubik, 20% sebesar 2.261 kg per meter kubik, dan 30% sebesar 2.225 kg per meter kubik. Dengan demikian, semakin penambahan zeolit, maka berat volume semakin rendah, yang diakibatkan jumlah zeolitnya semakin banyak, sehingga bentuk beton yang semakin berongga. Pada pembuatan beton SCC yang optimal menggunakan zeolit yang telah diaktifasi kimia pada variasi 10%. Dengan kuat tekan yang dihasilkan tertinggi itu 47,12 MPa. Dengan komposisi untuk silinder, untuk 3 silinder yaitu 3,6 kg semen, air, dan semen 8,7 kg, agregat kasar 13,23 kg, agregat halus 15,17 kg, zeolit sebesar 0,57 kg, dan SP yang digunakan 1,2% terhadap semen.
Adapun saran dalam penelitian ini yang pertama, setiap perencanaan dengan menggunakan bahan tambah harus memperhatikan fungsi dan jelas penggunaan dari bahan tambah tersebut karena penggunaan bahan tambah dalam campuran beton dapat mempengaruhi beton tersebut. Pada aktivasi kimia sangat diperhatikan pada penggunaan kondisi bahan, bahan dan alat yang digunakan. Perlu adanya uji XRF pada zeolit yang telah diaktifasi kimia. Yang keempat, perlu adanya penambahan material agar menaikkan protekon beton pada variasi zeolit yang agar pemanfaatan zeolit semakin meningkat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Ahmad Yudi. Demikianlah presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.